diusir ya, gitu ya. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Gitu ya? Gitu kan? Betul, Betul betul. ya? Oke. Seandainya Allah tidak menolak keganasan dalam kurung ya, sebagai manusia dengan sebagian orang lain tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama, dalam kurung agamanya ya, orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Pak Cakra, selamat bergabung kembali ya. Izin sebentar saya menjelaskan tentang Al-Hajj. Oke. Di dalam Al-Hajj dikatakan, jika Allah mau bisa dirobohkan biara-biara, ya, sinagoge-sinagoge, gereja-gereja yang terdapat di dalamnya nama Allah. Arabnya itu alif lam lam ha kalau kita berbicara tentang original teksnya. Itu bukan Allah, melainkan Allah, alif lam lam ha, lafadznya Allah. Maka dibuka teman-teman muslim di bawah dicatat ya. Al-Hajj 40 itu menegaskan bahwa di dalam biara-biara, sinagoge-sinagoge dan gereja-gereja itu terdapat nama Allah di dalamnya. Apakah Allah ini kemudian adalah nama ya atau bukan? Karena kalau kita mau jujur belajar ke sejarah, ternyata di abad ke-512 Masehi itu sudah ditemukan prasasti Jabat. Prasasti apa isi prasasti Jabat? Itu diawali dengan kata Bismi al-Ilah. Dari al-Ilah ini kemudian kalau kita lihat apa kata al? Al itu kayak awalan, sang. Bentuknya adalah ilah. Ilah ini diambil dari kata apa? Dari kata Eloah. Bentuk Aramaiknya adalah Elah. Dan kemudian sampai ke Arab sana menjadi ilah. Kemudian ditambah sang ilah, atau al. Tetapi kalau seandainya dilebur al ini, dihilangkan sang Allah, Allah itu menjadi bentuk al, alif lam lam ha. Nah, kalau seandainya teman-teman mau jujur dibuka di dalam gereja-gereja di Arab sana, itu menggunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, itu selalu di awal itu. Berarti mereka sudah diawali. Oke, dari mana kemudian bukti-bukti yang lain? Yang pertama adalah nama bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah. Abdullah itu sudah dari kata abdi, abdu, dan Allah. Artinya apa? Artinya abdi Allah. Nama bapak Nabi Muhammad itu sudah menggunakan Abdullah. Sudah ada Allah di sana. Apakah dia mengenal Islam? Belum tentunya. Karena Islam baru ada sejak Mr. M ini umur 40 tahun. Tetapi ada nama Allah sudah digunakan oleh orang-orang sana. Dari mana? Bisa dilihat dari istrinya Mr. M. Dia beragama Nasoro. Warokah bin Nawfal beragama Nasoro. Iya. Nah itu poinnya. Jadi artinya begini. Ada juga kalau seandainya kita merucut, sebentar sedikit lagi, merucut kepada bahwa penyebaran Alkitab itu sudah ada sejak zaman sejak kepada apa? Sudah ada sampai ke Arab itu bisa dilihat di mana? Di dalam surat Yasin 14. Id arsalna ilahi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalising faqalu inna ilaikum mursalun. Apa tafsir menurut Tarmizi? Kami utus dua utusan dan kami utus utusan yang ketiga. Siapa utusan yang kedua dan kemudian utusan yang ketiga? Menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah siapa? Dan Tarmizi itu adalah merujuk kepada Isa mengutus 3 orang utusan itu. Luar biasa Isa. Ibnu Katsir siapa? Bisa nggak tolak ulama Ibnu Katsir? Atau Tarmizi? Nggak bisa tolak kalian. Makanya coba ada kemiripan. Siapa namanya? Samaun, Bulus, dan Yuhana. Samaun Simon Petrus, Yuhana Yohanes, dan Bulus itu adalah Paulus. Jangan menghina-hina lagi nanti Paulus ya, nanti ketampol sama surat Yasin 14. Nanti saya bukakan itu kalau kalian cari. Ya itu aja dari saya. Ya lanjut. Mantap ya. Oke, Bang Cakra coba. Oke. Coba tadi sudah dengar. Banyak. Ya. Begini kawan-kawan semua, saya sudah tiba waktunya untuk saya minta pamit dulu ya. Tadi saya kena ini peringatan. Mungkin lain kali saya bisa lanjutkan, saya coba gabung balik. Ya silakan lanjutkan dulu diskusi ini, menarik ini dan penting saya kira. Semoga semangat dan terus memberitakan berita-berita baik ya, berita-berita yang mencerahkan. Terima kasih banyak kawan-kawan yang telah mengkontribusi argumen dan narasi. Sekiranya ini sangat penting.
Jadi karena waktunya sudah tiba untuk bisa minta pamit, ada kegiatan yang perlu saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada waktu lain, saya coba naik balik nanti. Jadi silakan dulu lanjutkan diskusinya. Cakra, terima kasih ya untuk bergabung. Terima kasih ya. Tapi Bang Cakra, Saya Terima kasih Pak Cakra. gabung Sama. teman-teman di follow ya, silakan di follow Pak Cakra. Jadi nanti Follow Pak kalau Cakra ya teman-teman ya. ini bisa datang lagi ke room kita ya. Terima Ya, kasih ya, Pak ya. Cakra. Pak Cakra, hormat ya. Hormat ya. Said. Tuhan Yesus. Sama-sama. Iya, sama-sama ya. Kan buat semuanya ya. Terima kasih Pak. Ya. Jangan bosan-bosan ya. Sehat selalu ya Pak. Oke, Ya. baik-baik ya. Kak Putri Sehat tolong selalu, Pak. besarkan ya, tolong besarkan dulu Al-Kafi ya. Pak Cakra shalom ya, saya izin turunkan Pak Cakra ya. Kak Putri tolong Oke. izin turunkan Pak Cakra. Oke, baik. Nanti kalau ada waktu Terima kasih ya. bergabung lagi Pak Cakra ya. Ya, Tolong teman-teman. dikasih besar Al-Kafi Ya, dan saya mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Said tadi. Bentar deh, kita sapa dulu tamu kita Pak John. Selamat malam Pak John. Selamat malam Pak John. Pak John dibuka mute-nya, monitor Pak John, selamat malam. Pak Johan selamat malam Pak Johan, sorry. Aduh kabur mata saya. Pak Johan selamat malam. Ketiduran kayaknya. Ya mungkin Pak Johan di bawah dulu ya, karena nggak merespon ya. Nanti kalau sudah bagus bisa minta naik lagi. Kak Putri tolong izin turunkan. Ya. Silakan Kafi. Ya, Nah ini ini Kafi izin. ini perkenalkan teman-teman di bawah di atas ya. Ini adalah saya sudah anggap adik sendiri ya. Dia juga mondok teman-teman ya. Tetapi dia sudah hampir 5 bulan ini percaya Tuhan dan sampai saat ini doakan bahwa keluarganya juga menolak ya. Bantu doa orang tuanya. Banyak sekali air mata yang dia tumpahkan ya. Kalau kita sharing karena memang dia kangen sama mamanya gitu ya. Tetapi saya bilang percaya apapun yang terjadi teruslah berdoa. Jadi follow akunnya juga teman-teman dan didoakan juga ya supaya Tuhan jamah kedua orang tuanya supaya bisa menerima anaknya kembali. Silakan Al-Kafi, ada yang mau sampaikan? Amin. Amin ya. Jadi gini, saya juga mau menanggapi apa yang tadi masalah prasasti di tanah Arab itu ya. Ini yang saya pegang ini adalah salib Koptik. Salib Koptik, Koptik ini adalah Kristen Arab gitu ya. Dan salib ini biasa digunakan oleh para imam di tanah Arab sana. Jadi salib ini itu ya, itu menunjukkan eksistensi bahwa kekristenan itu sudah ada gitu ya. Sebelum kehadiran Islam itu sendiri di tanah Arab ya. Dan ini bukti sejarah. Yang saya pegang ini ada benda sejarah. Benda yang bersejarah sekali itu kan, para imam di tanah Arab yang beragama Kristen saat itu ya memakai benda ini sebagai tanda itu kan pemberkatan, sebagai ketika dia menyampaikan khotbah, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Para imam di tanah Arab khususnya mereka beragama Kristen itu memegang salib ini ya. Lampunya nyalain Dan ini salah satu buku. Dek nyalahin lampunya gelap itu. Oh, udah kelihatan belum, Mang? Emang lampunya gelap, emang gelap. Itu ya, Gelap. emang gelap. Di sini emang gelap. Ya nggak Emang usah lampunya gelap gitu. Ya udah, oke. Dan ini ya dan ini menunjukkan bukti sejarah kekristenan di tanah Arab itu sudah ada sebelum kehadiran Islam itu sendiri. Ya, ini salah satu benda salah satu benda bukti kekristenan telah ada selain prasasti yang terjelaskan oleh Pak Said tadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau Anda itu berpendapat bahwasanya agama Islam adalah agama yang terdahulu ada di tanah Arab gitu ya. Agama Islam adalah tidak ada Kristen di Arab. Nah, ini saya pegang salah satu bukti ya. Ini benda sejarah teman-teman ya. Para imam di sana saya tadi bilang memakai benda ini sebagai pemberkatan. Di tanah Arab, mereka yang beragama Kristen, para imam di sana memakai benda ini. Itu juga dan ini masih terjaga sampai sekarang. Ini masih terjaga gitu ya. Dan puji Tuhan gitu ya. Saya punya barang ini sebagai bukti bahwa ini juga supaya sebagai wawasan buat teman-teman di sana ya. Buat mengerti bahwasanya kekristenan itu ada terlebih dahulu sebelum agama sebelah itu ada di tanah Arab. Terima kasih. Bergabung King Mas. Ya, King Mas, selamat malam. Ya, selamat malam King Mas, monitor. King Mas. Ya. King Mas, selamat malam. King Mas, dibuka mute-nya silakan. Selamat malam. Oke, dibenerin dulu ya jaringannya ya. Kita luar biasa ya Al-Kafi ya. Bantu doa ya teman-teman ya supaya dia tetap kuat di dalam imannya ya. Amin. Memang Kita disaudara doa. Amin. Menderita karena dia harus jauh dari keluarga ya, bukan juga karena Indomie teman-teman ya.
bukan juga karena fulus ya. Itu adalah fitnah yang Terlalu rendah itu Mas Said. kenapa? Terlalu rendah kalau gara-gara Indomie. Kalau memang karena hanya masalah materi gitu ya, saya nggak akan pernah murtad gitu ya. Karena hukum Islam sendiri itu sangat amat menguntungkan bagi orang Islam sendiri. Contoh kalau saya emang karena material ya gitu ya, saya bisa aja pura-pura mualaf gitu ya. Ada hukum syariat ya, zakat. Hukum zakat itu, zakat memiliki 8 asnaf atau 8 golongan. 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu di salah satunya mualaf. Jadi ketika seseorang itu emang masuk Islam itu dapat uang teman-teman, dapat uang zakat sekitar 2,5%. Kalau memang gara-gara material alasan saya keluar meninggalkan Islam, saya nggak akan perlu untuk murtad capek-capek gitu ya, capek-capek murtad gitu kan, capek-capek dibenci, capek-capek dimusuhi. Saya nggak perlu untuk melakukan itu. Bisa aja saya begitu. Kemarin 2024 itu ada kejadian seseorang ngaku-ngaku mualaf, dia ngaku-ngaku dari Muslim gitu, dan ngaku dari Katolik gitu ya. Dia pengen masuk Islam dan dia masuk Islam otomatis ketika dia mengucapkan syahadat gitu kan, ada orang memberi dia uang zakat begitu. Uang zakat dan ketika itu dia mendapatkan uang 3 juta rupiah dari hasil mengaku mualaf itu. Gitu ya. Jadi begini ya, kalau saya pribadi ya, secara keimanan sebenarnya kan Yahudi, Kristen atau Islam sebenarnya rujukannya kan mulanya kan Israel ya, tauhid. Terus tapi dari saudara Muslim melengkapi juga sampai dari perjanjian lama, Taurat sampai ke perjanjian baru karena Isa itu kan perjanjian baru ya. Tapi dalam perjalanan secara keimanan kok yang berantem ya dari pusat peradaban agama ya. Saya lihat secara pribadi alasan agama ini kan harusnya kan kita tidak boleh kacau loh. Tapi kan berantem terus makanya alasan penguasaan wilayah atau alasan keimanan saya nggak tahu. Tapi yang paling utama sisi manusiawinya loh. Kalau manusia mati cuma-cuma itu ribuan orang ya. Kalau di Gaza kemarin kan puluhan ribu. Saya bertanya-tanya loh, kenapa Allah harus mengizinkan itu terjadinya seperti itu? Dalam sisi keimanan kan ya mungkin kita tidak beda-beda jauh banget lah. Dari Yahudi tentu oke, kita beda ya. Kristen Yahudi kan tidak menempatkan Mesias itu adalah Tuhan Yesus kan tidak. Kebutuhan Yahudi adalah Mesia yang mereka inginkan datang lawan penjajah bangsa Romawi. Tapi ada hal yang paling utama bahwa bahkan kiblat awal saudara Muslim itu kan awalnya kan ke Yerusalem dulu, baru pindah ke Mekah ya. Baitul Maqdis. Baitulah ya. Jadi ada hal Bukan yang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, oke. Jadi ada hal yang mendasar sekali bahwa sebenarnya kan kita keluar induknya dari situ, tapi menerjemahkan dalam keimanan, praktek keimanan kita berbeda. Tapi yang ujungnya adalah kita berantem satu sama lain, berkelahi terus, dan ujungnya manusia yang notabene-nya adalah pemilik hidup ini adalah Allah itu sendiri. Baku bunuh manusia mati cuma-cuma, baik dari anak kecil, perempuan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan apa ya, karena mati, orang Kuba bilang mati bodoh-bodoh. Mati bodoh-bodoh itu mati cuma-cuma begitu. Sayang sekali loh. Padahal keimanan kita jelas banget loh. Itu yang saya bertanya sebenarnya apa yang Allah mau dalam kehidupan perjalanan umat manusia. Apalagi di tempat yang menjadi pusat peradaban keagamaan itu. Oke, makasih. Iya, karena sebenarnya gini, mereka meyakini bahwasanya agama yang mereka yakini sekarang itu, ia merupakan agama yang menyempurnakan keyakinan Nasrani dan Yahudi. Padahal sejatinya begini, ya sejatinya mereka itu
hanya mengadopsi, mereka itu hanya mencontek sebenarnya kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasrani, mereka contek itu semua. Mereka tafsirkan, mereka contek, mereka buat berdasarkan pemahaman dan keinginan mereka itu sendiri. Karena sejujurnya kalau kita mau berbicara dalam konteks agama Islam sendiri, kenapa ada hukum syariat? Syariat itu kan dibuat syariat itu dibuat, ya kan? Syariat itu kan awalnya dipengaruhi oleh latar belakang budaya di tanah Arab sana, gitu. Itu dasar kenapa syariat itu dibuat, gitu ya. Jadi mereka ini bisa dibilang bukanlah agama, melainkan suatu politik yang dibungkus kepercayaan, begitu ya. Pak dulu ya, saya izin. Pak Leo, selamat malam. Luar biasa Kavi ya. Selamat malam, Pak Leo. Apa kabar Pak Leo? Baik, shalom buat semuanya, damai di hati. Ya, selamat bergabung dengan saya ya, Bapak. Mungkin dari Kak Happy, single Happy ini dari tadi nggak ngomong-ngomong ya. Silakan mungkin siapa Bro single Happy mau nyampaikan sesuatu atau apa ya? Silakan. Bernasi dulu loh dari tadi loh nggak ada suara loh. Silakan. Ya, cuman pertama aja tadi. Ya buat Boleh Bang nggak, Pak? Al-Kafi Mau ya, nanya selamat ya, selamat datang di keluarga Kristus. Semoga Bang Amin, terima Al-Kafi bertumbuh dan menjadi berkat ya, menjadi terang buat keluarganya, agar juga orang tua daripada Bang Al-Kafi bisa juga meninggalkan agama Islam. Usul sih ke Bang Al-Kafi kalau boleh ya, untuk pergumulan sih kalau dalam Kristen kita diajarkan untuk puasa Ester ya. Puasa Ester itu biasanya yang kita ini itu luar biasa loh untuk suatu pergumulan loh. Iya. Kayak puasa Ester itu kan 3 hari 3 malam, dan itu biasa dilakukan orang bangsa Israel juga untuk suatu pergumulan. Dan kita bisa lihat sejarah ya, Panglima perang Israel sewaktu perang 6 hari dengan bangsa Arab dan Ottoman Turki dan Iran, itu waktu dikepung banyak negara arah Timur Tengah ya, itu Panglima dan pemimpin Israel itu mengambil puasa Ester loh, dan mereka menang dalam tempo 6 hari mengalahkan 6 negara. Itu banyak dibuktikan. Mudah-mudahan kalau puasa Ester ya biasanya hasilnya sangat ini sih luar biasa. Itu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Bang Single Happy ya buat sarannya gitu. Terima kasih Bang. Apapun saran dari Abang, saya pasti bakal terima itu untuk kebaikan saya. Saya nggak akan pernah menolak ketika seseorang itu mengajarkan kepada saya selagi yang diajarkan kepada saya itu kebenaran. Terima kasih Bang buat sarannya gitu ya. Ya. Dulu ya tamu kita ya. Pak, selamat malam Pak Don Carlo. Selamat malam. Selamat malam Pak Don Carlo. Pak Don Carlo, selamat malam. Monitor Pak. Pak Don Carlo, selamat malam. Monitor. Oke, di bawah dulu ya Pak ya. Dulu jaringannya ya. Kak Putri izin dulu. Ya, jaringannya. Ya, sedikit ya teman-teman ya. Di sini menarik sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini ya. Ternyata memang banyak sekali kita mendengar kesaksian murtadin ini, ternyata hal-hal yang selama ini ditudingkan terhadap para murtadin yang keluar daripada Islam ternyata nggak benar ya. Karena memang saya juga dulu didoktrin teman-teman ya. Oh karena Indomie ya, karena fulus ya, atau karena apalagi orang yang sudah dibaptis biasanya nggak bisa baca Quran, diminumin air mayat itu ya. Itu ternyata tudingan-tudingan itu nggak benar teman-teman. Pada saat saya menjadi seorang Kristen, saya nggak pernah diminumin air seperti itu, dan saya tetap bisa baca Quran sampai saat ini teman-teman ya. Jadi dan bukan juga karena Indomie dan bukan karena fulus. Buktinya saya kehilangan tanah, saya ditolak sama keluarga, tapi kenapa saya tetap percaya? Kalau Kavi tetap percaya, mereka tetap percaya, kami menderita ikut Kristus. Kenapa kami mau menderita? Karena kami sudah menemukan kebenaran, dan kebenaran itu bukan di dunia, teman-teman, melainkan kebenaran setelah kematian. Itu tujuan kami. Karena setelah kematian kekekalan. Jadi walaupun kami menderita di sini, jauh dari keluarga, ditolak dari keluarga, enggak apa-apa. Kita masih punya Tuhan Yesus yang hidup.
Tuhan Yesus yang tolong kita. Tuhan kita nggak omon-omon, teman-teman, bisa dibuktikan dari pertolongannya, dari bagaimana Tuhan memelihara setiap kita, dari bagaimana Tuhan menghibur kita sekalipun kita jauh, teman-teman ya. Al-Kahfi buktinya sampai sekarang dia kuat. Semua bukan karena hebat Kahfi, tetapi karena ya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Pada saat dia di dalam kelemahan dia teriak sama Tuhan, tolong saya. Kemarin tuh telepon saya nangis-nangis, berdoa. Saya berdoa, Tuhan gak ninggalin kamu. Betul ya Kahfi ya? Berdoa. Sekarang tegar Karena lagi. gini bang, Ya kan? Silakan. ya karena gini, saya meyakini bahwasanya ketika manusia semenjak Adam turun, ya, semenjak Adam diusir oleh Tuhan, sejak Adam turunkan ke bumi, itu menunjukkan bahwa manusia itu cacat. Manusia itu sudah menunjukkan kecacatannya dalam segala perilakunya, dalam segala peribadatannya. Apapun yang dilakukan manusia itu cacat. Yang artinya apapun yang akan dilakukan manusia itu tidak menutup itu tidak menjadi jaminan seseorang itu akan selamat. Karena mau dia beribadah setinggi apapun makomnya, mau dia mencapai makom apapun ketika beribadah gitu kan, mau sholatnya setinggi apapun gitu kan, ketika dia tidak mempunyai juru selamat, ketika tidak mempunyai kunci kehidupan, dia akan binasa gitu loh. Karena itu tadi kecacatan manusia, kerusakan manusia semenjak manusia itu diturunkan dari Eden oleh Allah itu sendiri. Ya, sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai pendamai, sebagai penutup atas kecacatan diri kita sendiri. Ya, saya bakal kasih satu contoh dalilnya ini menunjukkan betapa luar biasanya Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa kapasitas dia mengatakan hal demikian? Kita lihat di Yohanes 8:23 gitu ya. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang nggak mungkin seorang pun, ya nggak mungkin nabi manapun mengatakan hal demikian. Gini ya. Yohanes 8:23 di sini berkata, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ya, karena itu tadi Yesus mengatakan demikian karena dia bukan berasal daripada dunia ini. Yesus mengatakan demikian karena dia berasal daripada Bapa. Dia berasal daripada kekekalan. Dia berasal daripada atas. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di sini jelas menunjukkan eksistensi Yesus sebelum ada dunia ini, bahwa dia bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Ya, oleh sebab itu gak ada satupun nabi, gak ada satupun orang yang berani mengatakan demikian, karena dia berasal dari dunia ini. Karena dia bukan berasal dari dunia ini, ya. Sebab itu, barang siapa yang menolak Yesus sebagai pendamai atas dosa-dosanya, sebagai penutup atas kecacatan peribadatannya, dia akan mati dalam dosanya. Ya. Keselamatan hanya dalam Yesus, kehidupan hanya dalam Yesus, karena hanya dialah, ya, sebagai penutup celah kecacatan kita. Dialah pendamai yang dijanjikan Allah itu sendiri sebagai keselamatan bagi manusia. Itu tertera di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-53. Saya bacakan. Ini nubuatan tentang bagaimana Yesus ketika turun ke dunia ini, nubuatan tentang pribadi Yesus itu sendiri ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan teman-teman di sini harus pahami dulu ya. Bukan berarti ketika di sini mengatakan ada kata keturunan, bukan berarti Yesus itu punya anak. Yang dimaksud anak di sini itu bukan anak secara biologis. Kalau kita mau melihat ke dalam teks aslinya di dalam bahasa Ibrani ada kata zerah. Mau kita paralelin, zerah itu mencakup makna keturunan rohani, keturunan biologis. Tapi yang kita ketahui di dalam perjanjian baru, tidak ada satupun ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus memiliki anak biologis. Kata yang tepat di sini ialah zerah adalah keturunan rohani. Kita ini adalah keturunan rohani dia, ya.
sesuai dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes, saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ayatnya. Ini luar biasanya ketika kita menerima Tuhan Yesus gitu ya. Kita mengikuti Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang kita mengikuti Tuhan yang benar, Tuhan yang bukan berasal dari dunia ini. Ya. Ini saya bacakan buat teman-teman. Ya. Yohanes 1 ayat 12 gitu kan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Itu jelas. Ketika kita menerima Yesus, kita ini diangkat sebagai anak-anak Allah. Ya, diangkat. Artinya derajat kita itu diangkat, yang dari tadinya budak, yang tadi seorang hamba, tapi menerima fasilitas, menerima identitas sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yesus ada fasilitas, di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada identitas. Ya, sesuai apa firman di sini gitu kan, Yohanes 1:12 gitu ya. Oleh sebab itu, ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda akan menerima fasilitas, Anda akan menerima identitas, Anda akan menerima jaminan daripada Allah, sesuai dengan janji Allah itu sendiri. Terima kasih, silakan ditanggapi. Ya, kita sapa dulu ya saudara-saudara kita, bapak kita ini. Selamat malam Dr. Helena, selamat bergabung di room saya. Shalom, shalom, Elahim. Semuanya Oh, ya Pak Ibnu, selamat Waalaikum. malam. Shalom Pak Ibnu. Salam, Said, salam. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Dr. Helena atau Pak Ibnu ya, karena Ini kita doa Mas ya. Said, brother, ini oten semua atau ada kambingnya? Nggak ada, kita oten semua tadi sudah kambingnya Semua. sudah. Saudara kitanya Lanjut. Oke. Karena otak udah mulai setengah-setengah oleng. Lanjut aja dilihat, tunggu aku mengumpulkan oleng-olenganku ya weh. Lanjut, brother. Iya, mungkin Pak Ibnu ada yang mau sampaikan sesuatu ya. Nanti saya minta kesediaan Pak Ibnu untuk bawakan di dalam doa. Doakan untuk room ini juga supaya menjadi alatnya Tuhan ya. Iya. Silakan Pak Ibnu. Jadi puji Tuhan ya. Jadi Bang Said sudah bisa buka komal dan Tuhan percayakan pekerjaan besar buat Bang Said komal ini. Ya semoga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari pekerjaan Bang Said ya. Bersama teman-teman. Jadi Suaranya kecil sekali Pak. Udah ngantuk Pak. Ya. Said tuh, brother Said. Bang Ibnu Iya, itu kalau udah malam suaranya setengah-setengah. Tapi kalau nanti pagi, gas. Lanjut. ya apa ya, puji Tuhan ya, komal Bang Said bisa dipakai gitu untuk menjangkau banyak jiwa ya, dengan hadirnya saudara Al-Kafi ya. Ada beberapa teman yang mendukung. Jadi inilah mungkin jalur yang Tuhan percayakan supaya Bang Said itu fokus dulu ya, fokus pelayanan dari sini. Jadi kita nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi setiap pekerjaan yang diberikan ya kita kerjakan dengan baik. Kita percaya nanti dari sini Tuhan bisa percayakan banyak orang-orang yang diselamatkan gitu. Jadi selamat melayani Tuhan, tetap berkobar-kobar ya, berkobar-kobar semangat untuk melayani Tuhan gitu, sehingga kita bisa lihat nanti apa ya, pekerjaan Tuhan itu melalui Bang Said gitu. Jadi Amin. kami teman-teman Bang Said mendukung penuh. Kalau ada perlu masukan-masukan ya, kita yang dari dulu sudah bersama, kita siap membantu, siap mendukung gitu. Itu aja Bang Said.
Dokter Herlina dan Pak Ibnu ini sebagai orang tua kita ya. Kita sama-sama mulai dari nol dulu ya. Kenapa orang Padahal tua? aku lebih muda daripada kalian loh, weh. Enggak loh Pak Ibnu jelas lebih tua ya. Jadi teman-teman luar biasa, Pak Ibnu ini dulu saya di Komal kita itu dulu dituakan ya, dan luar biasa semangatnya di dalam akan firman Tuhan, semangatnya di dalam pujian ya, tetap semangat dia melayani Tuhan ya. Jadi teman-teman, saya nggak banyak waktu ya malam hari ini karena memang besok kita ada saat teduh di roomnya Pak Yusuf ya. Bagi teman-teman yang mau ikut saat teduh di jam 5.30 WIB ya, silakan nanti kita sama-sama di sana, kita bertemu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya malam hari ini mau bagi tugas teman-teman ya. Kita tutup nanti Al-Kafi bawakan pujian penyembahan ya. Bawakan pujian, Dek. Kau bersedia, Dek, bawakan pujian? Ya. Oke. Nanti bawakan pujian untuk firman, dan saya minta kesediaan antara Pak Leo atau Pak Leslie bawakan firman yang ya renungan singkat aja seperti itu untuk mengisi malam hari ini, dan untuk doa penutup saya serahkan ke Pak Ibnu, dan doakan juga untuk room ini supaya dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan, jadi berkat buat semua ya, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Pak Leslie bersediakah membawakan renungan singkat malam hari ini? Pak Leslie? Pak Leslie? Bisa? Kita belum siapin ayat ya, izin ya. Tapi kalau mau spontan aja bernarasi, oke, bisa. Tapi Jangan kalau harus ada ayat. Atau mungkin Pak Leo dulu malam hari ini. Pak Leo? Pak Leo dulu ya, Pak Leo dulu biar bawa ayat. Pak Leo bersediakah? Renungan singkat aja. Barangkali ada yang lebih siap, karena saya belum lama kan, nggak apa-apa kalau saya juga menyampaikan, saya tetap sedia, tapi saya menghargai aja yang sudah lama di Komal ini gitu. Belum, kita baru buka. Jadi Pak Leslie juga belum siapin teman-teman ya, karena langsung saya malam ini tembak. Jadi saya Oke, kalau begitu Beta jangan potong ya. Nanti ayatnya ada, Beta siapkan. Oke. Dan Nah, siap. kita Berarti Pak Leslie ya bernarasi bawa singkat aja ya, abangku, hormat ya. Siap. Berarti nanti Pak Leslie bawakan firman singkat ya renungan kita malam hari ini, dan ditutup dengan doa Pak Ibnu ya, Pak Leo ya nanti. Abang saja boleh ambil alih, silakan lah. Mantap loh. Oh, oke. Pak Leo aja lah kalau gitu ya, Pak Leo. Teman-teman di bawah jangan turun dulu, semua kita doa, semua. Saya minta teman-teman juga doakan room ini ya. Doakan room ini biar room ini dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan ya. Jadi kita doa sama-sama ya. 2-3 orang berkumpul di sana Tuhan hadir. Doa orang percaya besar kuasanya teman-teman. Saya butuh doa kalian ya. Teman-teman jangan turun dulu supaya kita doa. Ya, silakan. Luar biasa banget. Pak Al-Kafi adekku bawakan pujian, habis itu langsung masuk firman Tuhan dan langsung ditutup dengan doa syafaat dari Pak Ibnu. Silakan, terima kasih. Oke. Aku punya dulu. Aku lagi pilih akunya, bentar teman-teman.